Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 TS Geologi Dasar akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang susunan lapisan bumi. Sebelumnya, saya Niputi Juri Tekaniswari dengan NPM 2413034053. Saya Azhara Merdina Ahmad dengan NPM 24130341. Saya Nadira Julfikatira dengan NPM 2413034056. Saya Safira Dwi Ramadhani dengan NPM 2413034064. Saya Sekar Mustika Rahayu dengan NPM 2413034070. Saya Dwi Cita Handayani dengan NPM 2413034058. Saya Fadel Nadine Kastia Bakti dengan NPM 2413034006. Sekian perkenalan diri dari kami. Selamat menyaksikan. Susunan lapisan bumi. Apa saja sih lapisan penyusun bumi itu? Jadi, secara umum, bumi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian atas disebut litosfer atau lapisan yang mencakup kerak bumi dan mantel bumi. Lapisan di bawahnya disebut astenosfer dan yang paling bawah adalah inti bumi. Bagian dalam dari bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yaitu dengan metode geofisika, terutama dari kecepatan rampatan getaran atau gelombang seismik, sifat kemagnetannya, dan gaya berat, serta data panas bumi. Lapisan pertama yang menyusun bumi adalah litosfer. Litosfer merupakan bagian terluar bumi yang mencakup seluruh kerak bumi dan bagian paling atas dari mantel. Litosfer juga memiliki ketebalan bervariasi antara 50 hingga 100 km, tergantung kepada lokasi tempatnya berada. Komposisi litosfer terdiri dari batuan silikat yang kaya akan oksigen, silikon, dan aluminium di kerak. Sementara, bagian mantel atas mengandung lebih banyak mineral seperti olivin dan pirokser. Nah, litosfer juga bersifat kaku dan rapuh yang memungkinkan terbentuknya lempeng-lempeng tektonik yang bergerak di atas lapisan astenosfer yang lebih lunak. Litosfer juga memainkan peran penting dalam proses-proses geologi, termasuk pembentukan gunung, gempa bumi, dan aktivitas vulkanik. Teman-teman tahu nggak, lapisan ini juga menjadi tempat bagi semua ekosistem daratan yang mengandung kehidupan. Nah, litosfer juga terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang disebut lempeng tektonik. Pergerakan lempeng ini dipicu oleh konveksi di dalam mantel bumi yang menyebabkan pergeseran tumbukan dan peregangan lempeng yang dapat mengakibatkan gempa bumi, pembentukan pegunungan, serta aktivitas vulkanik. Nah, jadi kawan-kawan sudah tahu kan apa itu yang dimaksud dengan litosfer? Lapisan penyusun bumi selanjutnya adalah kerak bumi. Kerak bumi merupakan kulit bumi rigid keras yang terluar atau bagian permukaan bumi. Lapisan kerak bumi ini mempunyai ketebalan sekitar 30-70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan basa dan batuan asam dan lebih ringan daripada mantel bumi. Lapisan kerak bumi terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Lapisan kerak benua bersifat padat yang terdiri dari batuan beku granit pada bagian atasnya dan batuan beku basalt pada bagian bawahnya. Kerak ini yang menempati seluruh benua dan secara vertikal dari permukaan hingga ke lapisan diskonuitas Mohorossifiki. Kerak benua terdiri dari kandungan berupa Si dan Al, sehingga sering disebut lapisan sial. Lapisan sial adalah lapisan yang tersusun dari logam silisium atau silika dan aluminium. Batuan yang terdapat dari lapisan sial antara lain adalah batuan granit, batuan andesit, dan batuan metamorf. Lapisan sial disebut juga dengan lapisan kerak yang bersifat keras dan kaku, dengan densitas 2,7 gram cm. Adapun ketebalannya sekitar 30-80 km dan rata-rata 35 km. Sedangkan kecepatan gelombang P sebesar 5,7-6,4 km/s di bagian atas dan 6,8-7,6 km/s di bagian kerak bawah.
Biasanya, kerak benua disebut juga dengan lapisan granitis karena terdiri dari susunan batuan yang berkomposisi dari batuan granit atau granodiorit yang berwarna cerah. Kerak samudera. Jadi, apa sih kerak samudera itu? Nah, kerak samudera adalah lapisan yang terbentuk dari pemekaran punggungan yang mempunyai ketebalan dan komposisi relatif homogen dibanding kerak, bersifat padat yang terdiri dari endapan di laut bagian atas, kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik dan yang paling bawah tersusun dari batuan beku gabbro dan peridotit. Kerak ini yang menempati samudra terjadi saat magma naik untuk mengisi celah gap antara dua lempeng tektonik yang berbeda dan masuk di zona subduksi. Kerak samudra terdiri atas mineral yakni silikan, besi, dan magnesium. Lapisan ini disebut juga lapisan sima, yaitu lapisan yang kaya akan logam silium atau silikan dan magnesium. Densitas kerak samudra adalah sekitar 3,0 gram cm kubik, lebih besar daripada lapisan sial, yaitu lapisan silikan aluminium. Hal ini karena lapisan sima mengandung besi dan magnesium. Ketebalan kerak samudra sendiri sekitar 5-15 km dengan kecepatan gelombang P sebesar 2,5 sampai 6,2 km s di bagian atas dan 6,5 sampai 7,2 km s di bagian bawah kerak. Nama lain dari kerak samudra yaitu basaltis, karena penyusunnya berupa batuan yang berkomposisi basalt berwarna gelap. Lalu selanjutnya ada astenosfer. Apa sih astenosfer itu? Astenosfer merupakan lapisan di bawah litosfer atau di antara kerak bumi dan mantel bumi yang terdiri dari material mantel yang bersifat lebih lunak dan memiliki kekentalan rendah, sehingga memungkinkan litosfer bergerak di atasnya. Astenosfer memiliki ketebalan sekitar 250 km dan berada pada kedalaman sekitar 100 hingga 400 km di bawah permukaan bumi. Komposisi astenosfer sendiri terdiri dari material silikat seperti peridotit yang bersifat kental dan semi cair akibat suhu yang sangat tinggi. Meskipun bukan cair sepenuhnya, lapisan ini cukup plastis dan memungkinkan deformasi. Mantel bumi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu mantel bumi? Jadi, mantel bumi itu merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi yang berperan penting pada evolusi kerak bumi atau crust dan memberikan energi gerak mekanis dan termal pada lempeng tektonik. Nah, mantel bumi ini juga bisa disebut sebagai selimut atau selubung bumi yang mempunyai fungsi untuk melindungi bagian dalam dari bumi. Mantel bumi memiliki ketebalan hingga 2.900 km dan merupakan lapisan batuan yang padat yang mengandung silikat dan magnesium. Mantel bumi ini terdiri dari campuran berbagai material yang bersifat cair, padat, dan gas dengan temperatur relatif tinggi. Temperatur di bagian dalam mantel ini sekitar 2000 derajat Kelvin dan pada bagian bawahnya mencapai 4000 derajat Kelvin yang jauh melebihi titik leleh di sekitarnya. Mantel bumi terdiri dari dua bagian mantel, yaitu mantel atas yang memiliki sifat plastis hingga simplastis dengan kedalaman 400 km, sedangkan mantel bawahnya itu memiliki sifat padat dengan kedalaman hingga 2900 km. Kedua bagian tersebut dibatasi oleh Repeti discontinuity. Pada mantel ini terdapat arus konveksi alamiah yang menjadi salah satu penyebab dari bergeraknya lapisan litosfer yang menyebabkan lapisan ini menjadi kurang padat serta didorong oleh gaya apung. Pergerakan lapisan litosfer dapat menyebabkan terjadinya berbagai proses alam seperti gempa bumi atau aktivitas vulkanisme pada gunung berapi. Arus konveksi ini disebabkan oleh panas yang diciptakan oleh peluruhan radioaktif pada inti bumi serta panas yang tersisa dari pembentukan bumi itu sendiri. Arus ini selalu dihasilkan dari kelebihan panas inti dalam yang dibawa secara konduksi. Jika sampai batas tertentu, karena dipengaruhi oleh viskositas, akan menjadi arus konveksi. Arus konveksi ini disebabkan oleh panas yang diciptakan oleh perubahan radioaktif pada inti bumi, serta panas yang tersisa dari
pembentukan bumi itu sendiri. Arus ini selalu ada dihasilkan dari kelebihan panas inti dalam yang dibawa secara konduksi. Jika sampai batas tertentu, karena dipengaruhi oleh viskositas akan menjadi arus konveksi. Nah, pada zona ini terdapat perubahan karakteristik fisis medium yang dicirikan dengan perubahan kecepatan gelombang seismik, di mana kecepatannya lebih besar pada mantel atas daripada di kerak bumi. Inti bumi. Inti bumi disebut juga lapisan barisfer, memiliki jari-jari setebal 3.470 km dan batas luarnya kurang lebih 2.900 km. Lapisan inti terdiri dari inti dalam, inner core, yang bersifat padat, dan inti luar, outer core, yang berbentuk liquid. Perbedaan sifat inti ini disebabkan oleh tekanan yang sangat tinggi pada inti dalam dibandingkan inti luar. Tekanan yang tinggi ini disebabkan oleh berat seluruh lapisan bumi di atasnya yang terkonsentrasi menekan inti dalam dari segala arah. Inti bumi bagian luar dan mantel bagian dalam dibatasi oleh Gutenberg discontinuity, sedangkan inti bumi bagian dalam dan bagian luar dibatasi oleh Lehman discontinuity. Inti dalam dan inti luar dipisahkan oleh lapisan peralihan setebal 140 km. Inti dalam yang berbentuk bola dengan diameter sekitar 2.700 km. Komposisinya terdiri dari besi 90%, nikel 8%, dan terdapat juga silikat dan oksigen 5% sampai dengan 7%, yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai dengan 5.200 km. Temperatur pada bagian atas inti mantel adalah sekitar 3.800 sampai dengan 4.200 Kelvin, dan pada inti dalam sekitar 5.200 sampai dengan 5.700 Kelvin. Inti bagian dalam ini terisolasi dari bagian bumi yang lain oleh inti luar fluida dengan viskositas rendah dan dapat berputar, bergetar, berfluktuasi, bersolasi, dan bahkan berbalik karena dibatasi oleh cangkang di sekitarnya. Komposisi ini diketahui dari penelitian geofisika yang menunjukkan inti bumi memiliki material dengan berat jenis yang sama dengan berat jenis meteorit logam yang terdiri atas material besi dan nikel. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik palisan inti bumi memiliki sifat pejal yang diselubungi lapisan fluid relatif kental, sedangkan inti luar komposisinya berupa besi, cair, dan silikat dengan ketebalan sekitar 2000 km dengan temperatur mencapai 2470 Kelvin. Sekian video pembelajaran yang bisa kami tampilkan, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.